Oke, jadi kita tadi sudah mengatakan bahwa ada pertukaran pelajar yang dilakukan kalau Anda biasanya taunya antar negara itu dilakukan untuk memperkenalkan negara satu dengan negara lainnya karena budaya yang begitu berbeda, kebiasaan hidup yang begitu berbeda. Ternyata di dalam satu negara pun ada budaya yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, bahkan apa ya, agama juga yang berbeda-beda, sehingga ini pun harus diperkenalkan dari kita sendiri. Nah, salah satu program yang menyadari hal ini adalah program Sabang Merauke, di mana orang-orang di baliknya sudah hadir di sini. Teman-teman sudah di sini, saya perkenalkan satu-satu dulu ya. Di sini ada Mbak Sela, ini menjadi managing directornya ya dari Sabang Merauke. Dan ini list namanya panjang sekali. Ini Mas Andi saya kenal betul, sering ketemu di sekitaran Kompas Gramedia. Ini managing dari digital Kompas Gramedia juga. Mbak Mariska, panggilannya Mbak Kika. Saya manggil Mbak juga salah, soalnya marga Tambunan, jadi Kak Kika lah ya. Mariska Mutiara Tambunan ini menjadi family bersama dengan Pak Aldrin ya. Ini family juga ya, Pak Aldrin ya. Ini satu family atau satu family memang ya? Oke, suami istri Pak. Cocok lah udah. Pantas itu ada marga ada martondangnya juga itu Pak Aldrin. Dan Kakak Sabang Merauke ini Kak Yulni ya? Iya. Oke, nah mungkin cerita sedikit, Mbak Sela mungkin lebih tepatnya bercerita mengenai Sabang Merauke. Ini kan bukan tahun pertama ya? Bukan. Ini programnya tapi tetap ya memperkenalkan Indonesia dari orang Indonesia, melibatkan orang Indonesia begitu ya. Cerita sedikit lah mengenai Sabang Merauke. Ya, jadi Sabang Merauke itu sebenarnya akronim dari 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Jadi kami, ya 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Jadi Sabang Merauke itu adalah program pertukaran pelajar dari anak-anak SMP dari berbagai penjuru Indonesia untuk belajar tentang semangat toleransi gitu. Jadi nanti ketika mereka datang ke Jakarta, mereka nanti akan ditempatkan di keluarga yang berbeda, ditemani oleh kakak mentor, dan akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda. Harapannya ketika nanti mereka kembali ke daerahnya, mereka bisa menyebarkan semangat-semangat toleransi, bisa menyebarkan semangat keindonesiaan, bangga menjadi anak Indonesia, bahwa Indonesia itu luas, bahwa budaya Indonesia itu banyak, bahwa teman-teman yang dari berbagai suku juga tidak ada bedanya dengan dia gitu. Dan itu ini mereka alami sendiri, bukan lagi hanya berdasarkan cerita-cerita atau katanya-katanya begitu ya. Betul, karena Sabang Merauke itu percaya bahwa toleransi itu tidak hanya bisa diajarkan tapi harus dialami dan dirasakan. Setuju. Nah, Mbak Yulni ini menjadi salah satu kakaknya ya. Iya. Peran kakak itu apa di sini? Nah, kalau kami tuh sebagai role model dari adik-adik Sabang Merauke. Nah, kami tuh sudah di orientasi beberapa tiga minggu. Kami diberikan pemahaman mengenai kakak, tugas kakak sebagai kakak Sabang Merauke, dan kami akan memberikan sebagai contoh buat adik-adik kita gitu. 3 minggu diajarkan, paling tidak diarahkan tugas. Apa sih tugasnya? Tugas kami, kami mendampingi adik-adik ini. Jadi kami lebih ke memberikan pemahaman gitu loh. Jadi karena kebetulan juga saya tahu bahwa anak-anak dari daerah itu adalah anak-anak yang pasti ingin ke Jakarta itu karena ingin melihat ibu kota itu seperti apa gitu loh. Karena saya juga mengalami gitu. Saya mengalami sebagai orang daerah yang punya impian ke Jakarta. Saya punya impian ke Jakarta dengan cyber kontribusi di sini. Jadi saya ingin memberikan sharing pengalaman untuk adik-adik ini gitu loh. Menyemangati mereka tentang Jakarta yang sebenarnya. Mungkin pada saat datang juga sudah punya bayangan Jakarta itu seperti apa gitu kan. Mungkin ada yang benar, ada beberapa yang salah gitu bayangan tentang Jakartanya. Kompas.com terlibat di sini dalam bentuk apa, Mas Andi? Ya, Kompas.com sebenarnya kami juga punya gerakan yang sangat sejalan dengan gerakan Sabang Merauke, yaitu gerakan Rayakan Perbedaan. Oh ya. Karena tujuannya saya pikir sama, yaitu kita membangun kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan. Indonesia itu kan ada 1.200 sekian suku, kalau dikombinasikan dengan perbedaan agama, status sosial, itu kan sebenarnya kekayaannya luar biasa. Betul. Tapi memang jadi banyak juga perbedaan pola pikir, pendapat, perilaku. Nah, di sanalah pentingnya gerakan Sabang Merauke seperti yang kita akan jalankan ini, di mana gerakan itu sangat real, kredibel, dan tepat sasaran ya untuk membangun kesadaran akan pentingnya perbedaan tersebut. Oke, jadi ada 15 ya? 15 adik. Jadi 15 adik-adik yang akan datang. Dari mana aja mereka? Adik-adik ini berasal dari 15 kabupaten, 15 kabupaten berbeda. Jadi
mereka itu 15 adik-adik terpilih dari 1.173 pendaftar. Oke, kenapa mereka yang dipilih akhirnya? Karena yang kami lihat dari adik-adik Sabang Merauke ini adalah dari bagaimana mereka di sekolah, keaktifan mereka di sekolah, dan bagaimana mereka pengalaman mereka tentang perbedaan gitu, dan tentang bagaimana pemahaman mereka tentang daerahnya sendiri. Jadi karena nanti ketika mereka datang ke Jakarta, itu yang akan mereka ceritakan dan mereka bagi ke teman-teman tentang apa sebenarnya yang menonjol dari daerah mereka gitu. Itu jadi yang mereka bisa juga cerita juga ya, bukan hanya menyerap. Betul, jadi mereka harus bangga bahwa mereka memang bagian dari Indonesia, dan itu mereka tidak harus minder gitu sebagai anak daerah gitu. Ini belum datang ya anak-anaknya ya? Kapan? Besok Mas, semua adik-adik akan datang besok mulai besok. 3 minggu di Indonesia ya? Ya, dan 3 minggu di Jakarta akan melaksanakan program. Tentu saja di Indonesia, di Jakarta maksud saya. Iya, betul, di Jakarta 3 minggu. Nah, ini familinya Bang Aldrin dan juga Kak Kika ini akan menemani, sudah tahu berapa anak yang mungkin? Satu anak. 3 minggu dan sama terus ya, satu rumah terus ya anak tersebut. Sudah tahu siapa yang akan datang besok? Sudah tahu anaknya, umur berapa? Dia anak dari Kudus, Jawa Tengah. Oke. Namanya Iseh Asnawi. Isa Asnawi, oke. Karakter anaknya dikasih tahu nggak sih kepada keluarga ini? Sudah tahu juga ya? Ini pertama kali atau sudah? Pertama kali. Kenapa memutuskan untuk kita coba deh menjadi family dari anak-anak Sabang Merauke ini? Siapa mau cerita? Siapa mau cerita? Terserah, kalau biasa sih kalau ini suami ngalah sih ya Mas. Ladies first. Ya, silakan. Waktu itu kami menyaksikan gerakan Sabang Merauke di sebuah TV. Lalu kami basically tergugah dengan spirit yang mereka bagikan di situ. Saat itu ada kakak seperti Kak Sela, Kak Ayu gitu ya. Lalu ada juga 2 family yang berbagi pengalaman mereka ketika kedatangan 2 orang adik Sabang Merauke. Saya tergugah dan ingat terus kata-kata bahwa toleransi itu harus toleransi tidak hanya dapat diajarkan, dia harus dialami dan dirasakan. Itu nancep benar-benar di kami ya, dan membuat kita langsung begitu melihat, langsung kita mengatakan kita perlu dukung gerakan ini. Jadi dari situ ya kami langsung cari informasi dan mendaftarkan diri lewat website. Dan suami pasti setuju aja kan Mas ya? Tapi Mas Aldrin, Bang Aldrin yang saya panggilnya, itu juga bayangannya atau sebenarnya berangkat dari kekhawatiran mengenai kok sepertinya Indonesia ini memang harus kita yang jaga, kalau tidak memang ya keutuhan ini bisa buyar gitu. Memang keragaman ini sangat terasa ya di Indonesia ini. Bukan hanya agama dan kepercayaan, tapi suku bangsa juga macam-macam, ada suku. Karena kebetulan saya juga ini punya latar belakang yang betul-betul ada diversity-nya sekali gitu loh. Gimana tuh? Saya misalnya, bapak saya tuh dari Tapanuli, orang Batak. Ibu saya orang Sunda. Bapak saya Kristen, ibu saya Islam. Nah, jadi betul ini kita dulu, wah ini kita sekali nih ya, kayak ke-Indonesiaan sekali nih kita ini. Dan itulah yang mungkin yang membuat kita dukungan ini harus kita harus dukung gitu loh, bahwa campaign ini bahwa kita tidak lagi cuma hanya bicara, tapi ayo kita ajak dan menjadi bagian daripada keluarga kita, sehingga bisa menjadi duta nantinya. Karena merasakan sendiri itu nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah gitu ya. Loh, betul. Dan sedangkan kita kalau menyaksikan apa yang terjadi di luar sana pemberitaan, kok beda sedikit langsung bentrok, kok beda sedikit langsung kayak nggak cocok, kita nggak bisa nyatu gitu. Mungkin berangkat dari situ, padahal di rumah, tadi Bang Aldrin cerita, ini semua juga beda di rumah kita. Di rumah. Baik-baik aja semua. Baik-baik aja. Gitu ya, dan harus dibuktikan. Kalau keluarga itu milihnya gimana? Kalau keluarga itu juga kami mencari keluarga-keluarga yang pertama bisa meluangkan waktunya selama 3 minggu, karena kan nggak ini ya Mas, nggak gampang untuk benar-benar bisa meluangkan waktu 3 minggu. Jangan cuma menampung tapi pagi ngilang baru pulang jam 11 malam gitu. Bukan hanya kayak ya hanya ketemu malam pagi gitu, bukan, tapi benar-benar menjadi sebuah keluarga. Itu sih komitmen itu yang kami cari dari family, terus juga yang punya visi misinya juga sama dengan Sabang Merauke. Jadi memang keluarga tuh apply ya? Iya, keluarga itu jadi apply. Kita mendaftarkan diri ya. Jadi otomatis yang terpilih 15 keluarga 15 gitu ya? Juga 15 untuk 15 anak-anak ini ya? Kenapa memilih keluarga yang mereka ini? Bu Kika itu ya seperti ceritanya Bu Kika. Jadi memang kami nggak pernah kenal Bu Kika juga, Sabang Merauke benar-benar tahu dari luar gitu, nggak ada kenalan dalam dan nggak ada hubungan. Jadi kami melihat bahwa komitmennya Bu Kika dan Pak Aldrin ini untuk
menjalani program 3 minggu untuk nanti sudah siap, sangat siap sekali untuk kedatangan adik-adik menularkan nilai-nilai perbedaan itu. Jadi selain latar belakang komitmennya juga gitu betul. Sebetulnya gini, Timothy, kita kan melihat ya bahwa perbedaan itu sebetulnya harusnya jadi kekuatan Indonesia, gitu. Bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Saling mengisi gitu ya, saling untuk mengisi maju, gitu. Dan anak-anak yang dipilih oleh kakak-kakak Sabang Merauke itu anak-anak yang berpotensi, pintar-pintar, berbakat. Dari segi keterampilan mereka sangat-sangat berpotensi. Nah, kami ingin sekali memberikan kesempatan untuk dia keluar dari tempatnya, lihat, berbagi hidup aja dengan kita, pasti dia dapat sesuatu. Iya. Dan dia bawa pulang lagi kembali ke desanya, wah, saya tuh ngomong begini aja udah gemeter ya, karena memang kelihatan bahwa gerakan ini speaks for itself ya. Kita nggak melakukan apa-apa, tapi proses itu yang akan membuat mereka sangat-sangat melihat dunia lain di luar dunia yang biasa dia lihat itu kan luar biasa. Dan bukan tidak mungkin hanya dalam 3 minggu ini bisa mengubah kemana dia mau pergi, bagaimana dia mau mencapainya gitu. Nah, kalau dari teman-teman di Digital Kompas, ini apakah memang membuka jendela bagi pembaca yang mengakses kompas.com juga untuk melihat apa sih sebenarnya manfaatnya, gimana cara kita melihat program ini? Apakah ada follow up setiap harinya atau bagaimana? Jadi selama 3 minggu ke depan, di mana program Sabang Merauke batch keempat ini berjalan, kami akan melakukan peliputan, dan peliputan itu akan dimuat di kompas.com. Kami juga akan men-share pemberitaan mengenai gerakan ini melalui Facebook page kami. Saat ini Facebook page Kompas.com udah 8 juta fansnya, jadi akan cukup masif pemberitaan yang bisa di-expose ke audience nantinya. Apa fokus dari peliputan itu? Apakah melihat interaksi mereka atau apa? Ya, jadi yang pertama adalah sebetulnya tujuannya adalah mendorong supaya lebih banyak orang yang tahu mengenai gerakan ini. Supaya tadi mendorong lebih banyak adik-adik yang ingin ikut, lebih banyak kakak-kakak yang ingin bantu, dan terutama family juga. Tujuannya sebenarnya ke sana. Jadi semakin banyak yang terlibat. Dengan preview dulu itu tadi, bahkan family tertarik ikut karena lihat family lain. Karena lihat pemberitaan juga. Gitu ya. Familinya selalu baru ya, tahun ini dan tahun lalu tidak pernah sama ya. Nah, program dari kakak ini apa? Sudah tahu belum harus menemani berapa hari, menemaninya kemana gitu? Kurang lebih kami bakalan jalan-jalan sih. Selama 3 minggu. Enak juga jadi kakak. Tapi ada pesan yang harus dibawa terus. Iya, gitu benar. Jadi selama 3 minggu itu, dan salah satu program yang paling saya tunggu-tunggu adalah kira-kira itu tanggal 12. Jadi adik Sabang Merauke bakalan pergi ke kampus kakak Sabang Merauke-nya. Jadi bakalan mengenalkan kegiatan-kegiatan kakak Sabang Merauke itu seperti apa. Gitu. Berarti satu kakak satu adik atau satu kakak satu adik ya? Jadi sudah merencanakan sesuatu dong di kampus nanti? Sudah. Apa ya rencananya untuk disiapkan untuk adiknya? Moga-moga adiknya lagi nggak nonton jadi dia. Benar, surprise ya. Ini sebenarnya rahasia sih. Rahasia. Pelan-pelan aja ngomong. Kira-kira apa yang mau ditujukan dari kegiatan kampus, apa yang menarik kira-kira? Kami kan di kampus itu banyak kegiatan kan. Kebetulan kalau misalnya kampus kami, tapi walaupun libur ya, tapi kampus kami biasanya ada kegiatan kayak organisasi-organisasi di kampus kayak gitu. Dan kebetulan karena saya juga ikut terlibat sebagai Mudi Surya University, jadi duta kampus tahun lalu. Jadi mungkin bakalan menceritakan tentang kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan fokus sekali ya satu kakak, benar-benar dia meluangkan waktu pada satu adik, bahkan satu family juga meluangkan waktu pada satu adik itu ya. Nah, tahun ini akan berlangsung selama 3 minggu. Ada kemungkinan nggak sih bahwa tadi, apalagi kalau kompas.com sudah terlibat betul, banyak yang lihat nanti. Tahun depan membludak, jangan-jangan ini yang ingin terlibat, baik dari adik-adiknya maupun dari family maupun dari kakak-kakak yang ingin terlibat. Ada kemungkinan nggak sih ditambah? Mudah-mudahan, karena sebenarnya cita-cita besarnya adalah ini kan kalau kita dengar pertukaran pelajar ke luar negeri itu sudah sering ya Mas. Tapi kalau pertukaran antar daerah itu kan jarang, dan Sabang Merauke ini baru denger ini saya. Ini yang inisiasi. Nah, inginnya nanti ke depannya adalah nggak hanya anak-anak dari berbagai daerah datang ke Jakarta, tapi juga anak-anak dari kota datang ke daerah atau dari Sumatera ke Kalimantan. Itu cita-cita besarnya. Nah, untuk tahun ini sebenarnya kami tuh memulai di tahun 2013, awalnya hanya 10 adik.
Jadi 10 adik, 10 keluarga, dan 10 kakak. Di tahun kedua dan tahun ketiga, kami memulai dengan 15 adik. Kegiatannya hanya 2 minggu. Di tahun keempat ini, adiknya tetap 15, tapi kegiatannya diperpanjang menjadi 3 minggu. Gitu. Jadi yang sebelumnya 2 minggu menjadi 3 minggu. Harapannya karena memang engagement-nya juga bisa lebih, nilai-nilai yang bisa mereka alami juga lebih banyak, lebih beragam. Mudah-mudahan ya tahun depan mungkin karena harinya udah bertambah, mungkin nanti kuota adiknya juga, karena kan pendaftar itu selalu meningkat setiap tahunnya. Saya sebelum kita akhiri, saya mau tanya family dulu. Nanti adiknya sudah datang, apa yang paling mau ditunjukkan dari Jakarta ini? Entah tempat, budaya, atau makanan, atau apa? Sejujurnya kita bingung ya, awalnya mau bawa dia kemana, saking banyaknya gitu. Jadi kami mengambil keputusannya gini, nanti anaknya itu kita browse sama-sama, mungkin dari komputer, internet gitu. Kamu mau lihat apa, kita akan bawa, tapi kita akan ajak dia untuk ikut keseharian kita ya, karena kita berdua kan bekerja. Kita bawa melihat ya orang di Jakarta dengan situasi gedung perkantoran dan lain-lain. Jadi senyata mungkin Jakarta juga harus dilihat Jakarta, ya. Dan mungkin ada beberapa lagi yang lebih khusus. Ya. Yang pasti satu cerita akan dibawa pulang, macet betul tuh Jakarta itu pasti satu ya. Tapi semoga bukan hanya itu ceritanya yang dibawa. Tapi mereka katanya, gosip dari kakak, malah suka kalau macet. Malah suka, kenapa? Bisa sightseeing ya, dari kiri kanan ya. Macam mobil.